Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk presentasi hari ini. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan materi berjudul The Professor Chair atau kursi. Nah, untuk konten yang akan saya bahas itu yang pertama ada 1. Sejarah kursi, 2. Pembuatan kursi mimbar untuk Rasulullah, 3. Kursi zaman Mesir kuno, Yunani kuno, dan Romawi. Yang keempat ada kursi di wilayah Asia dan Eropa. Yang kelima, perkembangan desain kursi dari tahun 1800-an sampai sekarang. Nah, untuk asbabun nuzul kursi atau asal usul dari kursi itu, kursi menjadi salah satu perabot rumah tangga yang harus ada di rumah kita. Kursi merupakan salah satu perabot tertua dan utama di masyarakat. Nah, seperti apa sejarahnya? Nah, ini sejarah kursi. Kursi adalah sebuah perabot yang biasa digunakan untuk duduk. Biasanya menggunakan 4 kaki untuk mendukung berat. Seperti jenis kursi, seperti bar stool. Hanya memiliki 1 kaki di tengah. Terkadang kursi memiliki sandaran kaki. Kursi bagian dari furnitur yang sering digunakan masyarakat saat ini memiliki akar semua perjalanan. Kembali ke peradaban kuno. Setelah bertahun-tahun, kursi telah melayani keagungan duniawi. Sejarahnya yang sangat beragam seperti di berbagai belahan dunia dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Nah, kursi ini memiliki nilai yang sangat besar. Di samping fungsinya sebagai tempat duduk, kursi juga merepresentasikan kedudukan seseorang di dalam sebuah kelompok masyarakat. Tinggi atau rendahnya kedudukan seseorang akan terlihat melalui kursi yang dipakainya pada zaman itu, pada sejarahnya dulu. Baik bahan, bentuk, dan hiasan yang ada pada kursi akan menunjukkan status sosial pemakaiannya. Kursi sendiri baru ditemukan pada abad ke-17. Sebelum adanya kursi, orang-orang zaman dulu itu menggunakan peti kayu atau potongan kayu besar sebagai tempat duduk. Nah, berhubung peti kayu itu susah untuk diangkat dan berat, maka orang-orang pada zaman tersebut membuat terobosan baru untuk membuat kursi yang lebih rinci dan bisa dibawa kemana-mana dan mudah dipindahkan gitu. Terus ini sejarah pembuatan kursi mimbar Rasulullah. Nah, saat Rasulullah SAW berkhutbah, beliau terpaksa berdiri lama. Hal itu dirasa terlalu berat sehingga ditancapkan batang pohon kurma di samping tempat beliau berkhutbah. Ini dilakukan agar beliau bisa bersandar jika merasa lelah. Pemandangan itu dilihat seseorang yang baru menetap di kota Madinah. Nah, kepada sahabat Rasulullah SAW yang ada di dekatnya, kemudian ia berkata, jika aku ketahui bahwa Muhammad Rasulullah SAW menyenangiku karena suatu hal yang pasti, karena suatu hal yang menyenangkan, pasti akan kubuatkan untuk beliau sebuah mimbar di mana beliau dapat duduk atau berdiri sesuka hati. Nah, ketika ucapan itu terdengar sampai telinga Rasulullah kemudian bersabda, panggil orang itu. Kemudian Rasulullah menyuruhnya untuk membuat mimbar. Nah, setelah itu Rasulullah merasa nyaman dalam berkhutbah. Itulah awal keberadaan mimbar yang kini menjadi tempat khotib menyampaikan khutbah di masjid-masjid. Nah, dalam sejarahnya dikisahkan bahwa pada mulanya mimbar adalah sebuah gundukan sebagai tempat duduk Rasulullah. Nah, maksud dari gundukan ini agar Rasulullah mudah mengenali orang asing yang datang saat menyampaikan khutbah. Membuat gundukan itu dilatari ketika Rasulullah sedang duduk bersama para sahabatnya. Nah, kemudian datang orang asing yang tidak dikenal. Para sahabat lalu meminta izin untuk membuat tempat duduk agar beliau mudah mengenali orang asing itu. Nah, ini berarti mimbar saat ini dikenal menjadi tempat khotib menyampaikan khutbah di masjid-masjid. Mimbar ini sudah ada sejak zaman Rasulullah. Keberadaan mimbar dimulai ketika Rasulullah membangun masjid di Madinah, yaitu Masjid Nabawi. Nah, tidak seperti mimbar yang ditemui di masjid-masjid seperti sekarang ini. Pada saat itu, mimbar dibuat dengan sangat sederhana. Mimbar Rasulullah hanya terbuat dari tumpukan batu bata dan kayu dari pelepah kurma. Nah, itu sejarah pembuatan kursi mimbar untuk Rasulullah. Nah, ini kursi zaman Mesir kuno. Nah, awal mula penggunaan kursi adalah saat zaman Mesir kuno, yaitu tahun 3130 sampai 1070 sebelum Masehi.
Biasanya yang menggunakan kursi adalah raja-raja atau pejabat, karena memang kursi pada zaman itu digunakan sebagai simbol kekuasaan atau martabat seseorang. Nah, semakin tinggi kaki-kakinya, kaki-kaki kursi itu, maka semakin tinggi pula derajat yang disandang oleh pemiliknya. Nah, dengan kata lain, dulu kursi digunakan sebagai salah satu tolak ukur seberapa derajat orang serta menjadi sebuah simbol kemegahan. Nah, pada zaman itu tuh sangat sedikit yang menggunakan serta belum banyak yang tahu karena memang penyebarannya belum luas. Bentuk kursi sendiri dulu emang memiliki tinggi sekitar 25 cm, terbuat dari kayu eboni maupun gading. Nah, serta ditutupi dengan bahan-bahan yang berharga mahal, contohnya kayak emas atau kulit binatang, lengkap dengan pendambahan cakar pada kaki-kakinya. Dibuat dengan diukir serta memakai pola megah pada penampilan kursinya. Nah, selanjutnya kursi pada zaman Yunani kuno. Lambat laun setelah kursi ini hingga ke masyarakat Yunani sekitar tahun 110 sampai 400 sebelum Masehi. Namun saat itu juga masih jarang yang memakainya. Sama seperti di Mesir kuno, kursi digunakan sebagai tolak ukur untuk menentukan status sosial pemiliknya. Nah, peruntukan kursi pada zaman Yunani kuno ini masih sama persis pada zaman Yunani kuno. Nah, masyarakat Yunani kuno itu sempat menciptakan penemuan kursi klismos namanya, yaitu kursi tanpa tangan dengan bentuk khas. Pada kaki depannya berbentuk huruf C, membuka ke depan, serta berbentuk huruf C menganga ke belakang. Kursi ini memiliki sandaran bawah melengkung yang terbuat dari tali. Pada awal 19 dan 20, jenis klismos kembali populer digunakan oleh orang-orang. Nah, ini contoh dari kursi zaman Yunani kuno. Terus selanjutnya ada kursi zaman Romawi. Nah, bangsa Romawi ini sebenarnya mulai menggunakan kursi itu pada tahun 700 sampai 400 sebelum Masehi. Setelah Yunani menemukan klismos, bangsa Romawi mulai meniru bentuk tetapi dengan ciri khas mereka sendiri, yaitu dengan lebih banyak memakai bahan perunggu maupun perak. Nah, bangsa Romawi sukses mengembangkan kurul. Kurul ini nama kursi di Romawi. Kurul yaitu bangku yang umum digunakan oleh hakim di Romawi itu. Nah, biasanya kurul terbuat dari penggabungan kayu dengan gading atau terkadang logam cor. Nah, model ini bertahan hingga abad pertengahan 400 sampai 1300 Masehi. Lalu tercipta model baru dengan sandaran. Nah, kursi kayak gini nanti bakalan punya sandaran atau berubah bentuknya perlahan-lahan. Nah, pegangan kiri kanan yang tinggi, kanopi menggunakan kain damas atau bludru. Kanopi berfungsi untuk menopang dari tiupan angin yang kencang. Nah, untuk di wilayah Asia dan Eropa sendiri memiliki desain khusus tentang kursi. Itu di beberapa negara Asia seperti Jepang, Tiongkok, dan India, abad kedua sebelum Masehi, setelah menghasilkan perabot yang bernilai seni tinggi, pengrajin dari Tiongkok berhasil membuat kursi yang disambungkan tanpa paku dan pasak, bahkan tidak menggunakan perekat seperti lem. Kursi-kursinya pun dibuat dengan memberi ukiran-ukiran yang sangat indah. Kursi secara umum dapat digunakan oleh seluruh kalangan masyarakat, tetapi bentuk, bahan, dan ukiran yang menentukan tingkat sosial masyarakat yang menggunakannya. Nah, ini contoh di sebelah kanan kursi buatan Tiongkok ya yang beredar luas di wilayah Asia. Nah, semakin banyak ukiran-ukirannya, semakin detail ukiran-ukirannya menandakan status sosial pemilik kursi tersebut tuh semakin tinggi. Sebaliknya, kalau misalnya semakin ringkas ukiran-ukirannya, maka status sosial orang tersebut bisa dikatakan biasa aja gitu. Nah, untuk di Eropa, pembuatan kursi dan perabotan sempat menurun pada abad ke-16 hingga awal abad ke-18. Nah, hal itu disebabkan karena bahan-bahan dan pengrajin untuk pembuatan kursi susah didapat. Tetapi kemudian muncul inovasi kursi santai dengan sandaran punggung dan sandaran tangan yang lebih nyaman. Nah, memasuki abad ke-19, kursi semakin berkembang dengan penemuan berbagai teknologi untuk membuatnya. Pada abad ke-20 digunakan kursi dari bahan dasar plastik sebagai ganti dari bahan kayu yang terkadang sulit didapatkan. Nah, ini untuk saat ini kursi berbahan dasar plastik itu bukan lagi sebagai substitusi dari bahan dasar kayu, tetapi bisa dijadikan sebagai
bahan dasar pokok untuk pembuatan kursi. Tuh. Nah, ini saya ringkas saja. Ini kursi di era 1800 sampai 1900-an. Nah, ini contoh di sebelah kanan paling atas itu kursi yang umum di tahun 1870-an. Nah, produksinya di Tonet, Australia. Kemudian yang bawah ini ada kursi goyang tahun 1860 yang diproduksi di Tonet, Austria juga. Nah, terus kemudian ini kursi pada era 1900-an sampai tahun 2000-an. Nah, paling atas sebelah kanan itu kursi yang umum kita temukan pada tahun 1960-an atau zaman-zaman Soekarno lah. Ya kan? Diproduksi Hill International UK. Nah, yang bawah itu produksi Abacus UK. Itu umum tahun 80-an. Itu terbuat dari baja silinder dan kawat jala. Nah, ini kursi era tahun 2000-an sampai sekarang. Nah, yang atas kanan ini kursi yang umum dipakai atau diproduksi secara massal itu sekitar tahun 2000-an atau tepatnya 2003. Terbuat dari aluminium daur ulang polister, didesain oleh Don Kedwick dan Bill Stam. Nah, yang bawah ini kursi yang umum kita temui sekarang, banyak ditemui di kafe-kafe shop sekarang. Gitu. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.